Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu merupakan salah satu sifat terpuji yang bisa mengendalikan orang yang memilikinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, rasa malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain. Rasulullah bersabda, rasa malu adalah kebaikan seluruhnya, atau rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, iman itu terdiri dari 70 sekian atau 60 sekian cabang. Cabang iman yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Sedangkan cabang iman yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari tempat berlalu lalang. Rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu ketika, Nabi menjumpai seorang yang sedang mencela saudaranya karena dia sangat pemalu. Nabi lantas bersabda, biarkan dia karena rasa malu itu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut penuturan Imam Ibnul Qayyim, al-haya rasa malu diambil dari kata-kata hayat kehidupan, sehingga kekuatan rasa malu itu sebanding lurus dengan sehat atau tidaknya hati seseorang. Berkurangnya rasa malu merupakan pertanda dari matinya hati dan ruh orang tersebut. Semakin sehat suatu hati, maka akan makin sempurna rasa malunya. Hakikat rasa malu adalah suatu akhlak yang mendorong untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan kurang memperhatikan haknya orang yang memiliki hak. Rasa malu itu ada dua macam. Yang pertama adalah rasa malu kepada Allah. Artinya seorang hamba merasa malu jika Allah melihatnya sedang melakukan kemaksiatan dan menyelisihi perintahnya. Yang kedua adalah rasa malu dengan sesama manusia. Untuk rasa malu dengan kategori pertama, Nabi jelaskan dalam sabdanya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kami sudah malu, duhai Rasulullah, jawab para sahabat. Nabi bersabda, bukan demikian. Namun yang dimaksud malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah menjaga kepala dan anggota badan yang terletak di kepala, menjaga perut dan anggota badan yang berhubungan dengan perut, mengingat kematian dan saat badan hancur dalam kubur. Siapa yang menginginkan akhirat harus meninggalkan kesenangan dunia. Siapa yang melakukan hal-hal tersebut, maka dia telah merasa malu dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini, Nabi menjelaskan bahwa tanda memiliki rasa malu kepada Allah adalah menjaga anggota badan agar tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mengingat kematian tidak panjang enggon-anggan di dunia ini dan tidak sibuk dengan kesenangan, syahwat, serta larut dalam gemerlap kehidupan dunia sehingga lalai dari akhirat. Rasa malu yang kedua adalah malu dengan sesama manusia. Malu inilah yang mengekang seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dia merasa risih jika ada orang lain yang mengetahui kekurangan yang dia miliki. Rasa malu dengan sesama akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang buruk dan akhlak yang hina. Sedangkan rasa malu kepada Allah akan mendorong untuk menjauhi semua larangan Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, baik ketika bersama banyak orang ataupun saat sendiri tanpa siapa-siapa menyertai. Rasa malu kepada Allah adalah di antara bentuk penghambaan dan rasa takut kepada Allah. Rasa malu ini merupakan buah dari mengenal betul Allah, keagungan Allah, serta menyadari bahwa Allah itu dekat dengan hamba-hambanya,
mengawasi perilaku mereka, dan sangat paham dengan adanya mata-mata yang hianat serta isi hati nurani. Rasa malu kepada Allah adalah termasuk tanda iman yang tertinggi, bahkan merupakan derajat ihsan yang paling puncak. Nabi bersabda, ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan memandang Allah. Jika tidak bisa, seakan memandang Nia, maka dengan meyakini bahwa Allah melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang memiliki rasa malu dengan sesama tentu akan menjauhi segala sifat yang tercela dan berbagai tindak tanduk yang buruk. Karenanya, orang tersebut tidak akan suka mencela, mengadu domba, menggunjing, berkata-kata jorok, dan tidak akan terang-terangan melakukan tindakan maksiat dan keburukan. Rasa takut kepada Allah mencegah kerusakan sisi batin seseorang. Sedangkan rasa malu dengan sesama berfungsi menjaga sisi lahiriah agar tidak melakukan tindakan buruk dan akhlak yang tercela. Karena itu orang yang tidak punya rasa malu itu seakan tidak memiliki iman. Nabi bersabda, di antara perkataan para nabi terdahulu yang masih diketahui banyak orang pada saat ini adalah jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis, jika orang itu sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka dia akan berbagai perilaku buruk yang dia inginkan. Ini dikarenakan rasa malu yang merupakan faktor penghalang berbagai tindakan buruk tidak lagi terdapat pada diri orang tersebut. Siapa yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu akan tenggelam dalam berbagai perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karena itu, di zaman ini, suatu zaman yang rasa malu sudah berkurang, bahkan hilang bagi sebagian orang. Kemungkaran merajalela, hal-hal yang memalukan dilakukan dengan terang-terangan. Bahkan keburukan dinilai sebagai sebuah kebaikan. Bahkan sebagian orang merasa bangga dengan perbuatan tercela dan hina, sebagaimana artis yang suka buka-bukan atau seksi dancer. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.